Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sufi Safaryani dengan nomor NIM 220301503 dari kelas 3F dengan mata kuliah pemrograman lanjut. Hari ini saya akan membahas presentasi atau melakukan presentasi mengenai tugas pertemuan yang kemarin, yaitu di tanggal 4 November 2023. Di soal pertama, penyajian algoritma dengan flowchart yang digunakan untuk input dan output adalah jajar genjang. Lalu yang kedua, arti kata flow dari flowchart adalah alir. Nah, ini mana diagram yang menampilkan langkah-langkah dan keputusan melakukan sebuah proses dari suatu program. Jadi setiap langkah digambarkan dalam bentuk diagram dan dihubungkan dengan garis atau arah panah. Lalu, soal ketiga, sebutkan penyusun algoritma, yaitu input, lalu ke algoritma, lalu ke output. Soal keempat, sebutkan 3 format pseudocode, judul, deskripsi, dan implementasi. Soal kelima, dalam algoritma yang disebut flowchart adalah diagram air. Nah, di sini flowchart berperan penting dalam menentukan sebuah langkah atau fungsionalitas dari sebuah proyek pembuatan program yang melibatkan banyak orang sekaligus. Selain itu, dengan menggunakan bagian alur proses dari sebuah program akan lebih jelas, ringkas, dan mengurangi kemungkinan untuk salah penafsiran. Lalu soal ke-6, kata pseudo dalam pseudocode memiliki arti menyerupai atau mirip. Lalu yang soal ke-7, flowchart menjadikan suatu algoritma, yaitu menggunakan gambar. Simbol flowchart yang digunakan sebagai awal dan akhir suatu proses adalah terminal. Soal ke-9, agar dapat dilaksanakan oleh komputer, algoritma harus ditulis dalam notasi bahwasanya program, sehingga juga dinamakan program. Lalu yang soal 10, pada permulaan atau akhir program disimbolkan dengan terminator. Dari fungsi flowchart, yaitu memberi gambaran jalannya sebuah program dari suatu proses ke proses lainnya, sehingga alur menjadi mudah dipahami oleh semua orang. Soal ke-11, penghubung bagian flowchart yang berada pada halaman berbeda disebut off-page connector. Nah, dari alur program menjadi mudah dipahami. Fungsi lain dari flowchart juga untuk menyederhanakan rangkaian prosedur agar mudahkan pemahaman terhadap informasi tersebut. Soal ke-12, simbol inisialisasi atau pemberian harga awal dinamakan preparation. Lalu 13, gambaran hasil analisa suatu masalah disebut flowchart. Nah, yang tadi sebelumnya ada yang berfungsi untuk membuat satu simbol dengan simbol lainnya seperti simbol flow, on page, dan off page. Soal ke-14, apa yang termasuk ke dalam ciri-ciri khusus algoritma? Algoritma memiliki beberapa ciri-ciri yang antara lain yaitu keberhinggaan, kepastian, masukan, luaran, dan efektivitas. Dengan menggunakan flowchart, lebih mudah untuk menjelaskan proses perjalanan suatu program, karena fungsi dari flowchart adalah untuk menjabarkan proses-proses yang berjalan menggunakan simbol. Flowchart ini juga dapat digunakan sebagai alat untuk menyampaikan informasi tentang program kepada seseorang. Soal terakhir, 15, penghubung bagian-bagian flowchart yang berada pada suatu halaman merupakan fungsi dari on-page connector. Nah, jadi untuk flowchart ini juga dapat digunakan sebagai alat penyampaian informasi dalam suatu program. Dan untuk menunjukkan suatu proses yang sedang berjalan. Dan yang terakhir, terdapat simbol yang berfungsi untuk memasukkan input dan menampilkan output. Flowchart skematik juga menggunakan gambar-gambar komputer serta peralatan lainnya untuk mempermudah dalam membaca flowchart untuk sebagian orang yang awam. Baik, berikut dan tadi yang saya sampaikan 15 soal pertemuan ke-6. Kurang lebihnya saya mohon maaf.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.